Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Hai semuanya, balik lagi. Tahu nggak tadi mikrofon aku belum aku nyalain, jadi nggak ada suaranya. Oke guys, jadi aku mau ngebahas tentang materi yang sangat penting banget, terlebih untuk ibu-ibu yang habis melahirkan. Nggak hanya untuk ibu-ibu, ini adalah materi juga penting untuk pembelajaran para suami-suami. Para bapak-bapak wajib banget juga belajar tentang ini. Ada yang pada sadar nggak sih dengan YouTube studio aku ada yang baru ini? Nanti aku bakal kasih tahu beberapa perlengkapan syuting video ini biar terlihat kayak gini. Dari yang awalnya video aku kalian bisa lihat yang begini. Sep, jadi yang begini ya. Kalau kalian lebih suka background video aku yang gimana? Yang begini, yang begini, atau yang tada, yang begini? Langsung aja kita bahas materinya. Jadi aku kalau misalkan ngebahas tentang konten-konten nih guys, kenapa aku lebih suka pakai slide PowerPoint gitu. Jadi mungkin aku terbiasa dengan presentasi menggunakan slide PowerPoint kali ya. Mana ya? Oke, kita buka dulu slide PowerPoint-nya ini. Oke, kita bakal ngebahas tentang baby blues. Mungkin kalian udah pada tahu atau belum tahu tentang baby blues ini apa. Nah, tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip-skip ya, karena ini benar-benar penting banget untuk kita pelajari, kita tahu ya. Terus jangan lupa subscribe dulu channel ini biar lebih dekat kitanya, dan kalian juga akan dapat notifikasi dari video-video terbaru aku. Dan aku harap video aku juga lebih bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment jika ada apa yang perlu dikoreksi, dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita kenalan dulu dengan baby blues. Ini aku pelajari beberapa referensi-referensi yang aku googling, yang aku dapatkan dari website yang menurut aku itu terpercaya banget. Dan aku ingatkan sekali lagi ya, kalau di sini aku bukan ahli dalam bidang seperti ini ya. Aku juga bukan seorang spesialis atau dokter, dan juga bukan orang yang tinggi pengetahuannya. Aku share ini benar-benar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman aku yang aku dapatkan, yang aku alami. Jadi yang pertama, aku dapatkan pengertian baby blues ini dari websitenya Allo Dokter. Baby blues ini adalah gangguan psikologis yang bisa dialami oleh ibu yang setelah melahirkan. Pada kelahiran anak pertama, hampir 80% ibu baru mengalami baby blues. Sementara hanya sekitar 10% mengalami depresi pasca melahirkan. Kekhawatiran dan kegelisahan menyebabkan perubahan suasana hati dan pola hidup. Nah, baby blues ini muncul sekitar 2-3 hari setelah melahirkan, dan bahkan bisa berlangsung sampai berminggu-minggu kalau tidak segera diatasi dan tidak segera aware dalam gangguan ini gitu. Aku sendiri seorang ibu baru pertama kali ngasuh anakku sendiri tanpa bantuan mertua, tanpa bantuan orang tua, atau bahkan tanpa bantuan neni atau membantu mbak-mbak gitu. Mereka semua itu pada care gitu. Kayak mertuaku, saudara-saudaraku itu peduli semua sama aku. Tapi di sini aku lebih memilih untuk aku bisa jalani semua ini, dan aku bisa menjalani tugas aku seorang ibu baru. Jadi
Suami aku juga dulu menyarankan untuk cari neni gitu kan, buat ngebantu ngerawat bayi juga. Tapi di sisi lain aku juga banyak kali pertimbangan, terlebih sekarang ini kan masa-masa pandemik corona gitu. Jadi aku tuh was-was banget dan banyak pikiran sekali kalau misalkan anak aku harus disentuh sama orang yang menurut aku nggak kenal. Jadi oke, aku nggak bisa anakku disentuh sama orang lain. Jadi aku putuskan untuk aku sendiri yang ngerawatnya. Kalau misalkan orang tua ataupun mertua, dalam pikiranku tuh gini, yang pengen punya anak itu aku. Jadi nggak tega aja sih kalau misalkan anak aku minta bantu untuk merawat bayi. Kalian kalau misalkan sudah jadi ibu atau kalau belum, bisa tanya sama ibu kalian gimana sih susahnya, gimana sih capeknya ngerawat bayi. Masa aku tega sih kasih tugas yang begitu capeknya, padahal beliau itu sudah pernah memiliki anak dan sudah tahu gimana sih rasa capeknya ngurus bayi, dan aku nggak mau aja bikin orang tua ataupun mertua aku tuh capek. Tapi balik lagi ya teman-teman, untuk kalian semua yang pada kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin ada alasan-alasan tertentu, kalian juga wajib untuk meminta bantuan. Tapi kalau misalnya kalian itu masih bisa, yaudah kerjakan sendiri. Nah, kalau baby blues di aku itu, aku sempet ngalaminnya. Aku tuh lebih cepet-cepet aware bentuk dari baby blues itu apa aja sih. Yang pertama itu mudah sedih, marah, cemas, menangis tanpa alasan, pola tidur berantakan, nafsu makan. Menurut aku ngalamin yang marah, sedih, mudah cemas, nangis tanpa alasan, pola tidurku ya pasti berantakan nih gitu. Loh ini kok kenapa ya aku kayak jadi gini gitu kan. Jadi aku segera introspeksi diri dan juga pelajari. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari baby blues. Setelah itu kita masuk ke depresi pasca melahirkan. Depresi pasca melahirkan ini apa bedanya dengan baby blues? Pemahaman aku, baby blues itu lebih kepada gangguan psikologis yang ringan gitu. Wajar sih kalau misalkan semua orang ngalaminnya itu. Terus kalau misalkan ada orang yang bilang orang zaman dahulu tuh nggak ngerasain sih apa itu baby blues, apa itu. Dan aku rasa semua ibu pernah ngalamin seperti ini, apalagi ibu yang seperti aku nih, baru jadi ibu baru, terus lebih memilih untuk apa-apa tuh kita sendiri yang ngelakuin gitu. Tapi mungkin pada dasarnya si orang-orang itu tidak sadar bahwa ini adalah baby blues. Terus masuk lagi ke depresi pasca melahirkan ya. Nah, gejala baby blues lebih dari 2 minggu ini dinamakan dengan depresi pasca melahirkan. Harus segera ditangani kalau sudah masuk ke depresi pasca melahirkan. Dan baby blues ini lebih dari 2 minggu. Kalian harus aware banget. Bentuknya apa dari depresi pasca melahirkan ini? Ya ini kekhawatiran yang cukup berat. Dan alhamdulillahnya aku gak sampai di sini. Oke, bentuk dari depresi pasca melahirkan ini aku ambil dari websitenya Halo Dokter. Yang pertama, ibu merasa putus asa. Ibu merasa sedih banget. Ibu merasa tidak berharga. Terus yang paling parah, ibu tidak merasakan adanya bonding bayi, ikatan batin antara kita dengan bayi. ASI tidak keluar, ini bisa mempengaruhi juga. Tapi tidak semua ASI yang tidak keluar itu mengalami depresi ya Bu Ibu. Bahkan yang lebih parahnya ini adalah halusi delusi yang bisa membahayakan dirinya dan juga bayinya. Ada beberapa contoh kasus yang aku sudah rangkum dan aku share ke kalian semua. Ini aku dapatkan dari sini di referensinya. Aku bakal kasih tahu. Nah, kasus di sini ada ibu di Bandung membunuh anak perempuannya yang masih bayi berusia 3 bulan. Aminah asal Sukabumi membacok suaminya dengan kapak. Dia merasa kesal saat suaminya mengajak berhubungan badan. Saat itu ia baru melahirkan anak ketiganya 2 bulan sebelumnya. Seorang ibu diduga bunuh diri membawa bayinya terjun di jembatan Sungai Seruyu, Cilacap. Lalu contoh kasus yang selanjutnya,
Ibu mengubur bayi hidup-hidup didiagnosa menderita depresi berat usai menjalani pemeriksaan kejiwaan. Jadi dari kumpulan kasus-kasus yang aku bacakan tadi, yang aku perlihatkan, ini semua real loh teman-teman. Jadi kalian semua juga harus aware, dan juga kalian juga perlu kasih tahu ini materi ini ke suami kalian, biar suami kalian itu sadar dan juga tahu betapa pentingnya mengetahui tentang baby. Setelah itu kita berbicara tentang cara mencegahnya. Yang pertama itu bicarakan kekhawatiran kalian itu dengan orang-orang terdekat, kayak misalkan curhat gitu sama suami gitu, curhat sama orang benar-benar ngerti dalam masalah kalian. Terus juga orang itu tuh memberi dampak positif buat kita. Jadi juga yang paling penting menyemangati kita. Kalian pasti tahu orang itu siapa, dan curhat aja masalah-masalah kalian, dan kalian juga pasti bakal mendapatkan solusinya gitu. Terus yang kedua, lakukan me time. Me time itu perlu banget teman-teman. Kenapa? Kalian yang tahu diri kalian sendiri, kalian yang tahu diri kalian sendiri bagaimana cara kalian berbahagia, misalkan dengan cara facial, pijat, terus nonton drakor, main game, lakukan apa yang membuat kalian itu bahagia, itu namanya me time. Kalau me time aku makan makanan yang enak banget, serah itu apa aja, terus nonton drakor. Selanjutnya itu ikut tidur saat bayi kamu tuh tidur. Jadi kalau misalkan bayi kamu tuh tidur, ya udah kamu ikut tidur, ikut istirahat gitu, jangan ngerjain ini itu. Kalaupun lagi berantakan, ya udah biarin aja, nanti juga bakal punya waktu untuk ngebersihin itu. Kalau aku sih gitu ya. Terus selanjutnya dari asupan gizi kita, makan makanan yang mengandung protein dan juga omega 3 tinggi. Olahraga. Nih, sebuah studi, ibu yang rajin berolahraga sebelum dan setelah melahirkan akan merasa lebih baik secara emosional dan mudah bersosialisasi. Aku rangkum ini dari Hello Sehat. Namun jangan dipaksa. Balik lagi, kalau misalkan kalian itu yang mengetahui kondisi kalian. Kalau misalkan kalian itu belum kuat untuk berolahraga, ya udah jangan dipaksa. Pasti ada cara lain agar kalian itu bisa lebih bahagia ataupun senang me time kalian itu tanpa harus berolahraga gitu. Jadi yang paling penting itu jangan terlalu ngoyo untuk jadi ibu yang sempurna. Nanti kalian juga bakal banyak pikiran gitu, beban gitu ya. Jadi fleksibel, slow tapi pasti gitu. Yang selanjutnya itu aku rangkum cara mengatasinya jika sudah ada gejalanya nih, gimana nih ya. Nah, kalau aku yang ngerasa kalau aku kena baby blues gitu, balik lagi yaitu yang paling penting itu adalah me time. Cari apapun aktivitas yang buat kamu tuh happy dan ngerasa aduh ini gue banget, aduh enak banget kayak gitu. Contohnya apa? Ya udah pijat itu yang paling enak gitu. Pergi kalian ke tempat pijat, massage gitu, spa gitu, luluran, facial, itu bahkan yang paling bagus banget lah gitu. Kalau nggak punya uang minta sama suami, kalau suami nggak kasih ambil tabungan kamu. Yang penting apa? Yang penting itu kalian happy dan terjauhkan dari yang namanya depresi pasca melahirkan, karena itu benar-benar bahaya banget. Aku tadi juga sudah jelaskan dan terangkan bahwa itu tuh sangat mengganggu dan membahayakan diri kalian, bahkan nanti bayi kalian. Jadi kalian harus aware banget. Aileen jangan gitu, balik lagi. Kan mami udah kasih mainan, aduh diambil HP aku. Bentar. Hei, cakit. Mana mainan Aileen? Ini mainannya. Ini. Sini ya. Habis sini. Tuh, ya kan? Tuh, situ ya. Sini. Ini apa ini? Tuh, ini apa ini? Tuh, ya. Ya kan? Ya, kan ya? Ini sebentar lagi. Ya, sebentar lagi ya. Mau ikut lagi ya? Oh ya udah, ikut ya. Ikut mami.
lagi. Oh ya Allah, Aileen ikut lagi. Itu jika kalian seorang muslim sholat, wajib sholat, minta doa, minta doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ketenangan batin, ketenangan hati, kebahagiaan lahir dan batin gitu. Lalu yang paling penting itu jangan dengarkan omongan orang yang negatif dan omongan orang yang nggak bikin kamu happy dan nggak bikin kamu tuh ngerasa harus semangat lagi gitu. Ya udah nggak usah didengerin gitu, EGP aja gitu. Nah itu aja sih teman-teman apa yang aku sampaikan materi kali ini tentang baby blues dan juga depresi pasca melahirkan. Jadi teman-teman harus benar-benar aware apa itu baby blues, apa itu depresi pasca melahirkan, dan kalian juga harus waspada. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung channel ini dengan like, comment, share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe ya, terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.